Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wa syukrulillah wassalatu wassalamu ala rasulillah Sayyidina Maulana Muhammadin ibn Abdillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawalah. Amma ba'd. Para kiai yang saya hormati, alhamdulillah saya ucapkan terima kasih dan selamat datang juga kepada para tamu undangan yang hadir. Terima kasih atas kerjasama yang kondusif bersama-sama dengan Nahdlatul Ulama selama ini. Mudah-mudahan di masa-masa yang akan datang ke depan ini, kerjasama ini akan bisa bukan hanya kita pertahankan, tapi bisa kita tingkatkan terus sebagai di dalam kita melakukan ikhtiar-ikhtiar mengupayakan maslahat bagi masyarakat kita seluruhnya, insyaallah. Bapak Ibu sekalian yang saya hormati, Nahdlatul Ulama ini bekerja bukan untuk pengurus. Nahdlatul Ulama ini bekerja bukan untuk pengurus. Tidak boleh PCNU bekerja untuk kepentingan PBNU saja, tidak boleh. Untuk kepentingan PWNU tidak boleh. NU ini harus bekerja bukan untuk kepentingan pengurus, tapi untuk kepentingan warga. Kita ini tidak usah berpikir soal opini publik, soal rating dan lain sebagainya, sehingga perlu banyak bikin bunyi-bunyian. Setiap ada isu kita tanggapi supaya kita menjadi rating kita naik, misalnya. Tidak usah. Buat apa? Ya kita urus apa yang menjadi urusan kita saja. Yang penting adalah bahwa NU ini bekerja, ini harus sungguh-sungguh mengupayakan maslahat yang nyata bagi warga masyarakat. Nah, maka semua program yang dirancang oleh NU, yang dilaksanakan oleh NU harus bisa diukur dampak maslahatnya kepada warga. Misalnya ya, ini PC-nya kabupaten punya perguruan tinggi, itu bukan jangan hanya untuk gaya-gayaan saja, sudah punya perguruan tinggi, sehingga apa namanya dianggap berprestasi PC-nya. Apa artinya? Punya rumah sakit supaya dianggap PC-nya berprestasi. Buat apa? Tidak ada artinya. Semua itu harus diukur dari dampak maslahatnya kepada warga. Ya, itu sebabnya saya bilang kepada teman-teman PBNU, pokoknya jangan peduli omongan orang, kita ndablek saja. Yang penting kita pastikan pekerjaan berjalan. Kita tidak peduli apa opini orang, ya, itu yang penting. Mau dicaci, mau diapakan, cuek saja. Yang penting kita bekerja supaya
warga masyarakat umumnya sungguh-sungguh bisa merasakan dampak maslahat dari pekerjaan kita. Orang mau melihat atau tidak terserah, yang penting masyarakat melaksanakan. Nah, kalau kita bicara tentang masyarakat, maka unit yang paling dasar dari seluruh bangunan masyarakat itu adalah keluarga. Maka kita frame segala macam agenda dan program PBNU ini dalam apa yang kita sebut sebagai gerakan keluarga maslahat Nahdlatul Ulama, ya. Paham ya? Pokoknya kita tidak peduli mau dibilang apa yang ben, pokoknya aku ora calon presiden kok, aku ngono. Mau rating turun ya biar, ya. Tapi jangan kecil hati, ya, jangan kecil hati. Dan jangan mengeluh, karena sekali lagi pengurus itu tidak berhak mengeluh. Sudah berani-berani baiat, kalau sampai masih mentolo mengeluh itu kebangetan. Berani baiat kok mengeluh. Pengurus tidak berhak mengeluh. Ya, banyak sekali pekerjaannya. Pokoknya resiko tanggung sendiri gitu, salah sendiri jadi pengurus gitu. Ya. Nah, tapi jangan berkecil hati, karena pertama kita sudah buktikan bahwa kita mampu. Sudah kita buktikan bahwa kita mampu. Kita sudah buktikan bahwa walaupun belum pernah, asalkan kita mau, kita bisa. Nyatanya kemarin kita bisa, ya. Nah, lebih dari itu Bapak Ibu sekalian, ini saya ingin ulangi apa yang ingin saya ingin diinternalisasi, diyakini betul oleh setiap kader Nahdlatul Ulama, ya. Nahdlatul Ulama ini adalah asarun nubuwah. NU ini adalah asarun nubuwah, ya. Jejak atau legacy. Legacy itu warisan, ya, warisan dalam arti yang luas, ya, dari kenabian Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. NU ini ada karena ada orang-orang yang ingin terus menghidupi apa yang ditinggalkan oleh Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam, ya. Jadi Nahdlatul Ulama ini adalah asarun nubuwah, ya. Nah, karena itu jangan khawatir. Ini asarun nubuwah, karena asarun nubuwah ini jadi barang malati. NU ini malati, NU ini keramat karena asarun nubuwah. Saya ngomong begini dianggap gak ilmiah, ya biar. Pokoknya saya minta setiap kader Nahdlatul Ulama meyakini bahwa Nahdlatul Ulama ini adalah asarun nubuwah. Semua yang kita kerjakan ini semua adalah demi meneruskan apa yang dulu dicita-citakan oleh Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Maka ini adalah asarun nubuwah. Kita yakini. Karena itu jangan kecil hati.
jangan kecil hati. Kalau memang sungguh Nahdlatul Ulama ini mengerjakan apa yang menjadi wazifahnya dalam rangka menghidupi athar nubuwah ini, pertama, kalau butuh apa-apa pasti ada, jangan khawatir. NU ini kalau butuh apa-apa pasti ada. Mustahil NU butuh kok tidak ada, itu mustahil. Pasti ada kalau butuh. Kalau tidak ada berarti tidak butuh. Ya jangan dipikir tidak butuh. Buat apa? Tidak ada ya biar tidak butuh. Ya, tapi kalau butuh pasti ada, mustahil tidak ada. Ya, yang kedua, NU ini kalau perlu mencapai sesuatu karena wazifah dari athar nubuwah ini, kalau harus mencapai sesuatu pasti mudah, mustahil sulit, pasti gampang. Tidak mungkin sulit, tidak mungkin, pasti gampang. Ya, capek, iya, capek aja. Capeknya iya, tapi tidak mungkin sulit, pasti gampang. Semua orang sudah merasakan. Bukan cuma kita yang pengurus-pengurus ini, ya. Dalam proses persiapan menuju puncak resepsi puncak 1 abad Harlah NU itu, ya, kita kan ajak berbagai pihak termasuk seniman-seniman dengan persiapan hanya 2 bulan, Desember dan Januari, untuk kegiatan raksasa seperti itu, ya. Ini persiapannya hanya 2 bulan, makanya orang-orang bilang tidak masuk akal. Dan semua orang yang terlibat bersaksi bahwa tidak ada yang sulit, semuanya mudah. Kita minta kepada Kiai Mustafa Bisri untuk menggubah syair lagu untuk 1 abad NU ini, Mars 1 abad NU. Dan hanya dalam waktu beberapa jam beliau selesaikan. Syairnya jadi kita serahkan kepada seniman namanya Tohpati untuk membuatkan lagunya. Dan Tohpati bilang dia bersaksi, Masya Allah, beberapa jam dia selesaikan, mudah sekali. Padahal biasanya dia ini biasa menciptakan lagu, biasanya itu lebih sulit. Kalau syairnya dulu baru lagunya itu lebih sulit. Biasanya karena mereka musisi, bikin lagunya dulu baru nanti dicarikan syairnya. Ini syair dulu baru lagu, dan mudah. Itu ADMS yang harus membuat komposisi orkestra yang buat kita susah move on sampai sekarang, yang bikin nangis jutaan orang di seluruh dunia. Ada Yelwaton, ada Jumbara Reka, ada Allah Hai, ada Selawat Azgil, bikin nangis jutaan orang seluruh dunia. Dia kerjakan dalam waktu hanya beberapa hari, dan dia bersaksi, bisa dilihat di YouTube-nya kepada semua orang. Dia merasa seperti dituntun, sehingga semuanya mudah. Tanyakan kepada teman-teman yang kemarin ikut terlibat ini, semuanya mudah. Ini bukti
bahwa NU itu kalau butuh pasti ada, kalau ndak ada berarti tidak butuh, jangan dipikirkan. Kalau harus dicapai pasti mudah, ndak akan sulit. Kalau sulit nggak usah dipikir, karena berarti tidak harus, ya tunggu waktunya, ya, semuanya itu pakai waktu. Makanya dikatakan man istajala syai'an qabla awanihi uqiba bihirmanihi. Ini jelas, ini penting kita yakini, karena Nahdlatul Ulama ini adalah asarun nubuwah. Kalau capek pasti, ya. Makanya jangan mengeluh capek, karena capek itu pasti, tapi tidak akan sulit insya Allah, ya. Sekali lagi Bapak Ibu sekalian, mudah-mudahan hisab kita nanti diringankan di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Mudah-mudahan apa yang kita kerjakan ini semuanya menjadi ikhtiar-ikhtiar yang mardiyah, yang sungguh-sungguh membawa manfaat dan barokah bagi kita semua, bagi warga, bagi seluruh rakyat Indonesia insyaallah. Amin. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.